Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin sidangin salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah terus menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan iman, Islam maupun kenikmatan ihsan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada dua kenikmatan besar yang kita rasakan tapi sering juga kita melupakan. Pertama adalah kenikmatan kesehatan dan yang kedua adalah kenikmatan kesempatan. Dengan berbagai macam kenikmatan ini, syukur alhamdulillah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat zuhur. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, wabil khusus ibadah Ramadan kita di tahun ini disempurnakan dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang zuhur rahimakumullah. Salah satu dan satu-satunya tujuan utama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, Allah mengharapkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang memiliki derajat muttaqin. Kenapa? Karena derajat takwa adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang kualitas derajat takwanya paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang zuhur rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran 145, ada beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa yang diharapkan menjelma pasca Ramadan tahun ini. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mohon ampun kepada Tuhan kalian, bertobat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi ciri yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah, derajat muttaqin yang diharapkan adalah seorang pribadi muslim yang memiliki kesadaran spiritual untuk senantiasa memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan bertobat kepada Allah. Menyegerakan diri bertobat kepada Allah. Ada kesadaran spiritual dalam dirinya bahwa dalam dirinya ini dia selalu mengingat-ingat dosa dan kesalahan. Bukan mengingat-ingat kebaikan dan kesolehan. Tapi ia mengingat-ingat kesalahan, dosa, bahkan kezoliman yang dia pernah lakukan. Baik dosa dia kepada Allah dengan taubatan nasuha tentunya. Dosa dia kepada sesama manusia untuk saling memaafkan, saling membebaskan. Wal afina 'anin nas. Orang yang memberikan maaf kepada orang lain, memberikan toleransi terhadap kesalahan orang lain. Kemudian dosa dia kepada lingkungan alam dengan cara misalnya membuang sampah sembarangan atau tidak mengindahkan ekosistem.
Lalu dia bertobat kepada alam bagaimana ia mampu dengan sadar, hidup tertib, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dia ikut juga tertib membersihkan berbagai macam tempat pekarangan agar lingkungan ini terjaga. Jadi hadirin sidang rahimakumullah, orang yang bertakwa itu memiliki karakteristik atau sifat dia merasa bersalah dalam hidup. Dia merasa berdosa dalam hidupnya sehingga ada kesadaran spiritual untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia manfaatkan sedikit apapun, sekecil apapun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di 10 akhir Ramadan ini, peluang emas bagi kita adalah bagaimana kita untuk memanfaatkan sisa waktu di bulan Ramadan untuk terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa, derajat muttaqin yang memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi luang maupun dalam kondisi sempit. Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk kita manfaatkan, membentuk kesolehan sosial untuk saling membagi di antara kita. Apalagi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, setelah selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan, ada kewajiban kita yaitu apa? Menunaikan zakat fitrah untuk kewajiban individual kita. Dan zakat mal untuk kewajiban membersihkan, mensucikan harta yang kita miliki. Hadirin sidang rahimakumullah, seseorang yang memiliki kemapanan materi, keluasan rezeki, kemudian dia berinfak dan bersedekah itu mungkin biasa. Tetapi seseorang yang memiliki keterbatasan materi, keserbacukupan materi, tapi dia mampu berinfak dan bersedekah, ini adalah yang luar biasa. Oleh karena itu orang yang bertakwa itu bukan saja mampu menginfakkan hartanya dalam kondisi luang, dalam kondisi mapan harta, tapi juga ia mampu berinfak bersedekah dalam kondisi pas-pasan. Mudah-mudahan kita semua di sisa Ramadan ini mampu membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah, baik menunaikan zakat, infak maupun sedekah. Karena ini adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa, derajat muttaqin yang Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, orang yang bertakwa, ciri yang utamanya adalah selain dia berinfak, bersedekah, menunaikan zakat, al-kazimin al-ghaiz, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional. Jadi orang yang bertakwa itu bukan saja memiliki kesadaran spiritual, kesadaran sosial, berinfak, bersedekah, tapi juga memiliki kecerdasan emosional. Ia mampu mengendalikan diri. Saum Ramadan yang kita laksanakan hari ini, sejak awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, salah satunya adalah bagaimana membentuk pribadi yang memiliki kecerdasan emosional. Ia memiliki kecerdasan emosional untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam Islam bukan untuk dibunuh, tapi bagaimana hawa nafsu itu kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kitalah yang mengendalikan hawa nafsu. Saum Ramadan di antaranya adalah bagaimana membentuk pribadi kita memiliki kecerdasan emosional agar kita bisa mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa yang memiliki derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wal afina 'anil nas. Orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain. Hadirin sidang zuhur rahimakumullah. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah ia memiliki kelapangan dada, kejenihan hati, kemudian toleransi untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Untuk bisa memberikan peluang agar orang lain bisa memperbaiki dirinya dengan memaafkan kesalahan orang lain. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kepada kita bahwa orang yang memiliki toleransi untuk memaafkan kesalahan orang lain juga dilengkapi atau disempurnakan bahwa ia pun memiliki kekurangan dan mengakui kelebihan orang lain. Ia tidak saja mengakui kelebihan dirinya sendiri, tapi ia mengakui kelemahan dirinya sendiri dan ia lebih mengakui kelebihan orang lain. Orang yang mengakui kelebihan dirinya sendiri masuk kategori takabur atau sombong, dan ini adalah bagian dari sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mengakui kelebihan orang lain berarti ya dalam dirinya memiliki toleransi yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin sidang rahimakumullah, saum Ramadan
diharapkan ke depan bisa membentuk karakter kita agar kita memiliki kelapangan dada, keluasan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain, mengakui kesalahan orang lain, mengakui kesalahan diri sendiri, dan mengakui kelebihan orang lain. Dan yang terakhir, orang yang memiliki atau ciri orang yang bertakwa kepada Allah dalam surah Al-Imran 145 adalah ia senantiasa memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ramadan kita gunakan, kita manfaatkan untuk senantiasa memanfaatkan sedemikian rupa, sedikit apapun kita berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan, sedikit apapun kebajikan yang kita lakukan, bagaimana itu harus kita lakukan, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa salah satu amalan terbaik, amalan utama umatku adalah bagaimana ia melakukan kebaikan, kebajikan, meskipun sedikit tapi ia lakukan secara terus menerus. Hadirin sedang rahimakumullah, berbuat baik itu diawali dengan niat. Ketika niat saja kita berbuat baik, maka kita sudah memperoleh kebaikan. Apalagi kebaikan itu sudah kita lakukan. Beda halnya dengan kejelekan, beda halnya dengan keburukan. Kalau saja baru niat saja, maka tidak dicatat sebagai amal kejelekan atau keburukan. Tapi itu akan dicatat menjadi amal keburukan, kejelekan ketika amal keburukan itu sudah dilakukan. Oleh karena hadirin sedang rahimakumullah, Ramadan marilah sama-sama kita manfaatkan untuk menebar amal kebaikan dan kebajikan dengan diawali niat, kemudian kita lakukan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang kelak di kemudian hari pasca Ramadan ini memperoleh derajat muttaqin, memperoleh derajat orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.